Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya pada channel Mengungkap Misteri di Balik Pintu Tirai atau misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Dan pada season yang ke-16 ini, saya ingin mengajak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk bersama-sama mengungkap tentang peraturan menurut Melkisedek atau menurut peraturan Melkisedek. Ya. Sebagaimana dijelaskan pada 2 season sebelumnya, bahwa eksistensi daripada Melkisedek itu adalah seorang raja damai sejahtera, ratu ning adil, kata bahasa Jawa. Dan dia juga imam Allah yang maha tinggi. Sehingga dia juga, karena tidak berbapa, tidak beribu, dan seterusnya, sehingga dia disamakan dengan anak Allah. Itu sebabnya imamatnya, dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Juga dijelaskan bahwa Melkisedek yang sama dengan anak Allah yang hidup itu sama dengan Mesias. Sebagai pribadi yang tidak banyak dikenal atau tidak semua orang dapat mengenal. Hanya orang-orang tertentu saja, terutama orang-orang yang mendapatkan anugerah, kemurahan, kasih karunia dari Allah Bapa. Sebab memang kata Yesus kepada Petrus, bukan manusia yang menjelaskan, yang memperkenalkan, sehingga Petrus CS dapat mengenal tentang Mesias yang sama dengan anak Allah yang hidup dan sama dengan Melkisedek. Sebagai orang yang besar, sebagai orang yang sangat penting, terutama karena di dalam dirinya itu terdapat kehidupan yang kekal dan kehidupan yang tidak dapat dibinasakan. Itu sebabnya ketika anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus, menjadi manusia, maka oleh Allah dia telah dibangkitkan dari kematiannya. Memang sebagai anak Allah dia bisa mati, karena memang untuk menunaikan tugasnya, menjalankan imamatnya di dunia ini, sampai dia ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar, sehingga dia dihidupkan kembali sesuai dengan jati dirinya, bahwa ia mempunyai kehidupan yang kekal di dalam dirinya, dalam pribadinya itu tidak dapat dibinasakan. Oh, luar biasa ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak secara khusus pada season ini untuk membahas tentang pentingnya kehidupan kita
terutama di dalam menjalankan imamat atau di dalam melakukan ibadah sebagai pengikutan kita kepada Tuhan, di dalam menjalankan imamat dan mentahbiskan diri kepada Tuhan. Karena pada zaman sekarang ini Allah telah mengadakan perubahan cara seperti yang dijelaskan di dalam surat Ibrani, yang intinya sebagai pintu tirai adalah adanya perubahan cara dari cara yang lama yang dianut atau yang melalui nabi-nabi dengan berbagai-bagai cara itu, sekarang ini sudah dirubah menjadi satu cara, yaitu cara melalui anak laki-lakinya Allah sendiri, terutama di dalam penetapannya untuk menjadi imam besar di dalam memimpin umatnya melaksanakan ibadah, imamat, tahbisan, pelayanan. Itu didasarkan kepada satu peraturan, sebagaimana Allah telah menetapkan Yesus Kristus, anak laki-lakinya Allah sendiri itu menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, menurut cara Melkisedek. Ya, oleh karena itu sangat penting bagi saudara dan saya untuk bisa memahami, mengerti tentang pentingnya kita mendasarkan ibadah kita, imamat kita, pelayanan kita, tahbisan kita kepada Tuhan itu kepada peraturan yang sedang berlaku, peraturan yang benar, juga peraturan yang kuat. Karena peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, untuk itu saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mari kita akan bersama-sama membaca saja ya. Coba kita langsung saja membaca ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ya. Setelah kita mengenal eksistensi daripada Melkisedek, maka kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Saya tambahkan satu ayat di bawahnya, ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat 11, inilah yang menjadi dasar, alasan bagi Allah mengapa Allah harus merubah sistem, terutama dalam perspektif hukum. Ya, karena memang imamat berdasarkan menurut peraturan Taurat yang dikenal dengan imamat Lewi,
ibadah menurut tata cara Lewi yang dikenal dengan tahbisan Harun dan anak-anaknya itu, sekalipun diatur menurut peraturan Melkisedek, ternyata tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Ya, oleh karena itu, maka Allah melakukan perubahan dasar hukum yang digunakan oleh Allah di dalam imamat kita sekarang, itu harus didasarkan kepada menurut peraturan Melkisedek, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah di dalam menetapkan anak laki-lakinya sendiri untuk menjadi imam besar, itu menurut peraturan Melkisedek, supaya di dalam ibadah kita kepada Tuhan, di dalam kita menjalankan imamat, menjalankan pelayanan, di dalam tahbisan kita kepada Tuhan itu memiliki dasar hukum yang kuat, yang bisa memberi harapan kepada kita untuk dapat mencapai kesempurnaan. Karena Allah telah melihat, Allah telah mengkoreksi tentang imamat Lewi. Dikatakan ayat yang ke-11 tadi, andai kata imamat Lewi itu bisa mencapai kesempurnaan, maka Allah tidak perlu mengadakan perubahan cara. Tetapi karena memang cara menurut hukum Taurat itu jelas. Coba kita baca di dalam ayat 18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu hukum itu tidak berguna. Perhatikan ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi dengan adanya perubahan hukum, yaitu menurut peraturan Melkisedek itu, kata ayat 19b itu, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ini, saudaraku yang kekasih, saya ingin lebih dulu untuk mengajak saudara dan saya untuk mengerti tentang adanya perubahan dasar hukum dari peraturan menurut Taurat kepada peraturan menurut Melkisedek, dari imamat Lewi kepada imamat menurut Melkisedek. Ya, tapi lebih dulu saya ingin mengajak saudara dan saya untuk bisa memahami tentang kebijakan Allah, penetapan Allah terhadap adanya perubahan hukum ini. Ya, tapi memang secara ketatanegaraan yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia, semua produk hukum, kalau di Indonesia
produk hukum itu harus dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi sebenarnya yang membuat hukum itu adalah rakyat yang diwakilkan kepada perwakilan, karena Indonesia menganut sistem keterwakilan. Itu sebabnya ada wakil kita yang ada di tingkat 2, daerah tingkat 1, maupun ada yang di pusat. Semuanya itu diberi kewenangan untuk membuat peraturan. Ya, ada peraturan daerah, juga ada peraturan secara nasional. Dan itu dibuat bersama dengan pemerintah. Dan kemudian kalau sudah jadi, maka itu diundangkan, dicatat di dalam lembar negara menjadi hukum yang sedang berlaku. Jadi perubahan hukum itu termasuk yang sangat terkenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dahulu atau sebelum era reformasi menganut peraturan bahwa untuk menjadi pemimpin nasional seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati maupun wakil bupati, kalau dulu itu dipilih melalui wakil-wakil rakyat. Seperti kalau presiden, wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau gubernur dipilih oleh DPRD tingkat 1. Dan kemudian bupati, wali kota dipilih oleh DPRD tingkat 2. Tapi sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ini satu contoh adanya perubahan itu. Dan termasuk di seluruh negara yang ada di dunia ini, pemerintahan yang ada di dunia ini, semuanya atau semua produk hukumnya itu bisa dirubah. Kalau di Indonesia yang memang kita tahu itu ada satu lembaga khusus yang menetapkan, yang menentukan keabsahan daripada sebuah hukum yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi disinilah letaknya atau tempatnya bagi masyarakat yang tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan hukum yang sudah disahkan. Jadi masih bisa istilahnya di judicial review, dimintakan perubahan. Ya, entah syarat-syaratnya ada, mungkin perorangan atau lembaga atau apa, itu bisa memintakan perubahan hukum. Ya, jadi saya menjelaskan ini supaya saudara dan saya bisa menerima kalau negara di dunia saja, pemerintahan yang ada di dunia saja bisa mengadakan perubahan hukum, apalagi Allah, ya, yang sangat berkepentingan, terutama agar supaya umatnya itu memiliki dasar hukum yang kuat, terutama di dalam menjalin hubungannya dengan Allah.
yang kita kenal dengan imamat. Peraturan yang mengatur secara khusus di dalam imamat. Di dalam kita menjalin hubungan dengan Allah yang kita kenal di dalam kita beribadah kepada Allah. Dan itu Allah di sistem yang lama pada zaman dahulu, pada zaman sebelum-sebelumnya, itu Allah telah mengadakan berbagai cara. Terutamanya saya katakan tadi, yang paling terkenal cara menurut peraturan Taurat yang mengatur secara khusus mengenai imamat, yaitu harus secara khusus dilakukan oleh satu suku khusus. Karena memang Allah telah menetapkan di zaman Musa itu bahwa dari 12 suku umatnya Israel, itu satu suku tidak mendapatkan hak untuk memiliki pusaka, untuk mempunyai daerah wilayah, atau bagian tanah itu dibagi di negeri yang dijanjikan itu kepada 11 suku untuk dimiliki, untuk dihaki, menjadi kepunyaan mereka. Tetapi Allah mengatur suku Lewi itu untuk menjalankan imamat, menjalankan tugas pelayanan. Dan Allah juga mengatur secara khusus untuk menjadi pimpinannya yang dikenal dengan imam besarnya itu harus dijabat oleh Harun dan anak-anaknya. Tahbisan Harun. Ya, nah jadi ini. Nah, tetapi sekali lagi sekarang ini, apalagi imamat Lewi itu oleh Tuhan telah dinilai memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat membawa umatnya kepada kesempurnaan. Di dalam pelajaran tabernakel, kesempurnaan itu berbicara tentang wilayah ruangan maha suci. Jadi imamat Lewi itu tidak bisa membawa umatnya untuk masuk ke dalam ruangan maha suci. Tidak dapat mencapai kepada kesempurnaan. Bahkan dikatakan di dalam ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Jadi untuk menimbulkan harapan supaya umatnya itu semuanya bisa mencapai kesempurnaan, menuju kepada kesempurnaan. Kalau saya bahasakan dalam bahasa pengajaran tabernakel, bisa masuk ke dalam ruangan maha suci, dibutuhkan dasar hukum, dibutuhkan istilah bahasa hukumnya itu legal standing, ya, supaya bisa memberi harapan kepada umatnya untuk bisa masuk dan mendekat kepada Allah. Apalagi di dalam pelajaran tabernakel, keberadaannya Allah itu ada di dalam ruangan maha suci. Tepatnya Allah berhadir, Allah berada di atas peti perjanjian untuk
bertemu dengan umatnya, untuk bisa ditemui oleh umatnya. Dan juga tidak di atas peti perjanjian atau kehadirannya Allah itu untuk berbicara segala sesuatu kepada umatnya. Jadi sampai tidak ada suatu pun yang tertutup, yang dirahasiakan oleh Allah. Semua akan diungkapkan oleh Allah. Oleh karena itu sekali lagi sangat penting bagi saudara dan saya untuk bisa memiliki dasar hukum untuk kita bisa mencapai kesempurnaan, untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu, yaitu dasarnya adalah menurut peraturan Melkisedek. Apalagi sudah dijelaskan bahwa Melkisedek itu eksistensinya adalah Raja Damai Sejahtera dan Imam Allah yang Maha Tinggi, Imam besar yang selama-lamanya, yang sekarang ini sudah bertahta, berada di dalam ruangan Maha Suci. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan bahwa pentingnya di dalam kita menjalankan imamat, di dalam kita menjalankan ibadah kepada Tuhan, di dalam kita menjalankan pelayanan kepada Tuhan, di dalam kita mentahbiskan diri kita kepada Tuhan itu, jangan sampai kehidupan kita ini mendasarkan kepada hukum yang sudah tidak diberlakukan oleh Tuhan. Pertama. Kedua, jangan kita mendasarkan kepada hukum atau peraturan yang tidak bisa membawa kepada kesempurnaan atau bisa membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci supaya kita dapat mendekat kepada Allah. Ini sesuatu hal yang besar yang harus, artinya biarlah imamat kita, cara kita beribadah kepada Allah, cara kita melayani, cara kita mentahbiskan kepada Tuhan itu berpegang kepada dasar hukum yang benar dan kuat, supaya keabsahan kita di dalam beribadah, di dalam menjalankan imamat, di dalam melayani Tuhan, di dalam mentahbiskan Tuhan itu benar-benar terwujud sebagai satu ibadah yang mempunyai legalitas, mempunyai legal standing karena didasarkan kepada hukum yang sedang berlaku, yang benar, dan hukum yang kuat karena ditetapkan oleh Allah. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam, tapi pada season ini saya ingin mengajak saudara dan saya di dalam kita menjalankan imamat, di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, melayani Tuhan, mentahbiskan diri kepada Tuhan itu, memiliki tahbisan, pelayanan, imamat, ibadah yang didasari dengan hukum yang benar, hukum yang kuat, sehingga ibadah kita adalah merupakan ibadah yang berhasil. Terutama
konteks yang sedang kita bicarakan ini adalah bisa mencapai kesempurnaan, bisa memasuki ruangan maha suci. Jadi ini adalah konteksnya ya. Jangan sampai dasar hukum kita ini adalah dasar hukum yang tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan untuk bisa membawa kita kepada kesempurnaan, membawa kita masuk ke dalam ruangan maha suci. Apalagi dasar hukumnya itu sudah dibatalkan ya. Coba saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk membaca satu ayat ya, yang memang saya rasa kalau saya boleh coba kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ya, jadi ini Ibrani pasal 8 ini adalah mengatakan bahwa perjanjian antara Allah dan umatnya yang diwujudkan dalam bentuk peraturan ibadah, imamat itu, dikatakan dalam ayat yang ke-7 demikian. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, ya, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi seandainya imamat Lewi, peraturan menurut hukum Taurat mengenai ibadah yang dikenal dengan imamat Lewi itu dapat mencapai kesempurnaan, tidak ada cacatnya. Ya, bicara cacat itu bicara sempurna. Ada ketidaksempurnaannya. Maka Allah tidak perlu mengadakan perubahan cara yang baru, yaitu dengan menetapkan peraturan menurut Melkisedek. Tetapi karena imamat Lewi itu terdapat cacat, artinya tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Tidak sempurna. Ada cacatnya. Ya, ada cacatnya. Sehingga Allah mengadakan perjanjian yang baru. Coba kita baca pada ayat yang ke-13. Oleh karena Allah berkata-kata tentang perjanjian yang baru, adanya perubahan sistem, perubahan hukum yang baru, ia menyatakan hukum yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi ini penegasan tentang mengapa Allah harus mengadakan perubahan dasar hukum, terutama bagi kita yang sekarang ini beribadah, menjalankan imamat kita kepada Tuhan, agar supaya dapat memiliki dasar hukum, legal standing yang kuat dan benar, yang tidak ada cacatnya. Ya, sehingga keabsahan kita di hadapan Tuhan di dalam beribadah kepadanya, di dalam menjalankan imamat pelayanan kita, tahbisan kita itu oleh Tuhan dibenarkan, dinilai keabsahannya, ya, karena memang berdasarkan hukum yang baru, bukan hukum lama,
menurut imamat Lewi, tapi menurut peraturan Melkisedek. Ya, saya masih ingin mengajak kembali kepada Ibrani pasal yang 7 yang sudah kita baca tadi, yaitu ayat 12, dikatakan sebab jikalau imamat berubah, cara kita beribadah itu berubah, tidak menggunakan cara ibadah yang lama, yang dahulu, maka dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi karena memang sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk menjadi dasar hukum ibadah kita, imamat kita kepada Tuhan. Karena itu sudah tidak diberlakukan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, sebelum tahun 98, negara Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia ini, di dalam memilih pemimpinnya, itu menggunakan perwakilan, yaitu presiden, wakil presiden, itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi setelah dasar hukumnya dirubah oleh wakil-wakil kita sesuai dengan aspirasi daripada rakyat Indonesia, maka terjadilah perubahan cara di dalam memilih kepala pemerintahan, kepala negara dari Republik Indonesia ini, yang terus dipilih langsung oleh rakyatnya, dan sudah tidak melalui lagi, karena hukum pemilihan melalui wakil-wakil rakyat itu sudah dirubah, sudah mengalami judicial review. Ya, sorry, ini bicara hukum ini. Ya, oleh karena itu kita juga harus memahami, terutama yang saya ingin memberikan penekanan yang dalam, bagi jemaatnya, umatnya, siapa saja yang merasa terpanggil untuk ingin mencapai kesempurnaan, untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci, sudah tidak bisa lagi menggunakan peraturan Taurat yang dikatakan oleh Tuhan, peraturan Taurat yang dikenal dengan mengatur ibadah umatnya itu dengan menggunakan imamat Lewi itu terdapat cacat. Ya, kalau bahasa hukumnya cacat hukum. Terdapat kelemahan-kelemahan hukumnya. Karena tidak dapat membawa kepada kesempurnaan, alias tidak bisa membawa masuk jemaatnya itu ke dalam ruangan Maha Suci. Sehingga oleh Allah dirubah untuk supaya memberi harapan kepada jemaatnya itu, supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendekat kepada Allah, mendapatkan harapan, bukan hanya mendekat tapi bisa menyatu dengan Allah. Dan itu berarti
bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, perlu dicatat dengan baik bahwa daerah ruangan Maha Suci ini adalah bagaikan daerah kesempurnaan, wilayah atau tempat dari orang yang hidupnya itu kekal seperti Allah, ya. Oleh karena itu saya berani menyatakan bahwa Taman Eden, Taman Firdaus, itu ya, artinya karena Allah itu di era sekarang ini menggambarkan atau mempermudah pemahaman kita terhadap kerajaan surga itu dengan 3 tingkatan. Yang paling luar, paling depan atau yang paling bawah namanya halaman. Kemudian ke tengah masuk ke surga yang bagian tengah itu namanya ruangan suci. Dan yang paling tinggi, yang paling dalam itu namanya ruangan Maha Suci. Kalau di zaman Adam dan Hawa, di dalam tempat tinggalnya Allah itu ada berbagai-bagai pohon yang bebas dimakan, terutama ada pohon kehidupan, dan itu merupakan makanan dari orang-orang yang berada di dalam ruangan Maha Suci atau Firdaus atau Taman Eden itu. Itu merupakan makanan yang menjadikan kehidupannya itu hidup selama-lamanya, hidup kekal. Dan itu oleh Allah di zaman Abraham itu dibawa oleh Melkisedek, roti dan anggur. Dan zaman sekarang ini diwujudkan dengan anak laki-lakinya Allah sendiri, anak Allah yang hidup, yang oleh Allah telah ditetapkan menjadi imam besar selama-lamanya, sama dengan Mesias, sama dengan Melkisedek. Jadi eksistensi daripada imam besar itu, saya katakan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu adalah melayani di dalam ruangan Maha Suci. Ini sudah menjadi ketetapan, kalau saya boleh sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Allah, terutama peraturan Melkisedek yang memberi harapan kepada jemaatnya, kepada umatnya untuk memperoleh kesempurnaan, untuk bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Harus melandaskan kepada peraturan hukum yang sedang berlaku, yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Seperti kita baca tadi di dalam Ibrani 7 ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat Lewi itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut Harun. Jadi ini ya, jadi ini yang saya ingin tekankan kepada saudara dan saya, terutama
yang ingin, tepatnya yang terpanggil, untuk ingin mencapai kesempurnaan, ingin menuju kesempurnaan. Dengan kata lain, ingin masuk ke dalam ruangan Maha Suci, maka kita harus menerima perubahan cara Allah mendasarkan kepada ibadah kita, mendasarkan kepada imamat kita, mendasarkan kepada pelayanan kita, mendasarkan kepada tahbisan kita ini kepada dasar hukum, peraturan yang memang benar dan kuat, terutama karena Allah sendiri yang mengadakan perubahan itu. Ya, nanti kita akan perhatikan kekuatan dari peraturan Melkisedek itu, luar biasa. Ya, tapi pada season ini saya ingin mengajak saudara dan saya lebih dulu bisa menerima adanya perubahan peraturan yang baru, atau yang dikenal dengan perjanjian yang baru, yang didasarkan menurut peraturan Melkisedek. Bukan lagi didasarkan menurut peraturan Taurat yang dikenal dengan imamat Lewinya itu. Karena hukum yang sudah dirubah oleh Tuhan tadi untuk mendasari imamat kita itu sudah dibatalkan. Ya. Dan sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjadi dasar hukum kita. Sehingga kalau kita mendasarkan ibadah kita, imamat kita, pelayanan kita, tahbisan kita kepada Tuhan dengan dasar hukum Taurat atau imamat Lewi itu, maka kehidupan kita seperti tidak punya legal standing, tidak punya dasar hukum. Sehingga kalau terjadi masalah hukum, kalau berbicara tentang hukum di hadapan Tuhan, saya takut kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala daya kita, bagaimana kita menjalankan imamat kita kepada Tuhan, menjalankan ibadah kita di dalam mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi dasar hukumnya salah. Akhirnya nanti pada akhirnya ibadah kita ini tidak disahkan. Karena hukum ini selalu berbicara tentang keabsahan, legal standing, atau dasar hukumnya itu jelas. Ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan harus punya pemahaman yang dalam mengenai hukum. Ya. Jadi pada season ini, inilah yang lebih dulu, sebelum nanti kita akan masuk kepada peraturan Melkisedek itu, bagaimana kekuatannya, bagaimana hasil semuanya itu. Tapi pada season ini, satu hal yang harus kita pahami, Allah sudah mengadakan perubahan dasar hukum terhadap kita, umatnya yang hidup sekarang ini. Sudah tidak harus menggunakan dasar hukum yang lama, dasar hukum yang dahulu dipakai terutama
oleh nabi-nabi dengan berbagai-bagai caranya. Tapi harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai dasar hukumnya. Dan itu oleh Allah diimplementasikan, itu oleh Allah dipraktekkan. Di dalam Dia mengangkat, menetapkan, mentahbiskan anak laki-lakinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi imam besar, agar supaya ibadah kita, pelayanan kita kepada Tuhan, imamat kita, tahbisan kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh merupakan ibadah, imamat, pelayanan, dan tahbisan yang disahkan, memiliki keabsahan di depan hukum. Ya, tidak dianggap melanggar hukum, karena kita menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi dasar hukum kita. Ya, istilah bahasa hukumnya itu, kita memiliki legal standing di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga harapan kita dengan dasar hukum yang baru, seperti dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 19 itu, sekarang ini ditimbulkan harapan supaya kita dapat mendekat kepada Allah, bertemu dengan Allah, bahkan bisa menyatu dengan Allah. Dengan kata lain, kita dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu. Semoga penetapan Allah yang telah menetapkan adanya perubahan hukum yang baru, perjanjian yang baru ini, dapat saudara dan saya pahami, agar dapat menjadikan ibadah kita, imamat kita, pelayanan kita, tahbisan kita kepada Tuhan itu memiliki dasar hukum yang benar dan kuat. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang adalah sama dengan anak Allah, sama dengan Mesias, sama dengan Melkisedek, sebagai imam besar selama-lamanya, memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.